Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu Aisyah yang saya banggakan, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan dan mengikuti kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Takbligh Pimpinan Daerah Kota Malang di tahun 2023 ini. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu Aisyah yang saya banggakan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 24 Maret 2023, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengadakan kajian Ramadan yang temanya adalah Jihad Ekonomi Muhammadiyah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka saya akan sedikit memberikan tambahan ilmu yang sesuai dengan bidang saya untuk menangkap peluang yang ada. Apa yang disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Jawa Timur itu adalah merupakan wujud dari program yang sudah dicanangkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat muktamar di Makassar yang lalu tentang ekonomi ini. Kita sama-sama tahu bahwa selama ini Muhammadiyah dan Aisyah tentunya sudah berkiprah di bidang sosial dan pendidikan. Sebenarnya ekonomi juga menjadi bidang yang akan digeluti gitu ya, tapi ternyata dua bidang ini yang melaju kencang sementara ekonomi masih terseok-seok, sehingga itulah yang membuat pimpinan wilayah Muhammadiyah mempunyai program kerja, salah satunya adalah yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan pada apa yang sudah disampaikan di kajian Ramadan tersebut, disampaikan bahwa salah satunya adalah apa yang akan dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur adalah menjalin jejaring, diantaranya adalah pemasok. Selama ini kita menyadari bahwa pemilihan pemasok itu harus benar-benar pinter gitu ya, supaya kita bisa menekan harga sehingga harga jual dari barang maupun jasa yang kita tawarkan itu bisa bersaing di pasar. Nah, selama ini terutama untuk ibu-ibu Aisyah yang sudah bergerak di bisnis, skalanya kan mungkin ada yang menengah, kemudian ada yang sedang, ada yang kecil, bahkan mungkin ada yang mikro. Nah, permasalahan itu terjadi ketika kita mempunyai dana yang tidak terlalu besar, kemudian kita diminta untuk membeli bahan baku, maka kita akan mencari bahan baku itu yang biasanya memang harganya akan lebih mahal kalau kita beli dalam jumlah yang sedikit. Nah, insya Allah itu nanti akan diwadahi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah dengan membangun jejaring sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemasok yang bisa menyediakan barang atau jasa yang diinginkan oleh ibu-ibu dengan harga yang lebih bersaing. Nah, saya akan mulai. Yang namanya manusia itu membutuhkan ekonomi,
membutuhkan atau mempunyai kebutuhan di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Kebutuhan di bidang ekonomi itu adalah kebutuhan manusia akan sumber daya, kebutuhan di bidang sosial itu adalah kebutuhan manusia dengan manusia lain, dan kebutuhan di bidang politik itu adalah kebutuhan manusia dengan pemerintahan. Sosial itu misalnya ya seperti sekarang kita ini, kita sama-sama bergabung di dalam Aisyah karena ada kebutuhan antar satu manusia dengan manusia yang lain. Sedangkan politik itu misalnya kebutuhan kita dengan pemerintahan karena memang ada beberapa hal yang kita membutuhkan pemerintahan mulai dari RT sampai dengan negara. Nah, untuk kali ini saya hanya akan fokus kepada bidang ekonomi. Nah, kalau bidang ekonomi contohnya misalkan karena saya ini punya permasalahan dengan tenggorokan saya, maka setiap kali saya ngajar, saya selalu sediakan air putih. Nah, kalau di rumah kan kita bisa godok sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan di kampus itu kan ya agak ribet juga ketika kita mau bawa air godokan, walaupun sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara membawa tumbler. Tapi di kampus kan biasanya ada air mineral yang sudah disediakan. Nah, air mineral itu kan beli di perusahaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebutuhan di bidang ekonomi. Ngaten nggih Ibu-ibu. Nah, ketika kebutuhan itu harus dipuaskan. Oleh karena itu, maka ada organisasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik yang akan memuaskan kebutuhan manusia secara umum tersebut. Nah, ekonomi misalkan ya perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang dan jasa, sosial itu ya ada banyak organisasi sosial ke masyarakat yang kita ketahui, tapi itu yang informal gitu. Nah, terus ada yang formal maksud saya. Nah, ada yang informal itu misalkan aja kedekatan kita dengan seseorang di antara banyak tetangga itu kan kita akan dekat dengan salah satu keluarga. Nah, itu namanya yang informal. Kemudian kalau politik itu dengan pemerintahan mulai dari RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan terakhir adalah negara. Nah, karena adanya sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, yang dimaksud dengan organisasi itu apa sih? Organisasi itu adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan mempunyai struktur. Dalam hal ini yang dimaksud adalah struktur organisasi. Nah, seperti Muhammadiyah dan Aisyah, pada tanggal 5 Maret kemarin kita sudah melaksanakan musda. Kemudian dari hasil musda itu didapatkan formatur. Di Aisyah ada 9 orang yang dimotori oleh Bu Hera dan Mbak Ruli. Kemudian di Muhammadiyah ada Pak Haris, gitu ya. Nah, itu ada strukturnya. Nah, kemudian formatur tersebut akan menentukan struktur organisasinya yang nanti akan memimpin Aisyah maupun Muhammadiyah tahun 2023 sampai tahun 2028 nanti. Nah, karena ada organisasi itu yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan di bidang ekonomi, sosial, dan politik tadi, maka dibutuhkanlah manajemen. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa saya akan fokus di bidang ekonomi, nggih. Nah, yang dimaksud dengan manajemen itu apa sebenarnya? Nah, ibu-ibu sebenarnya sudah melaksanakan itu ya, tapi secara otodidak. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit tambahan ilmu gitu, nggih. Jadi yang dimaksud dengan manajemen itu adalah satu kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu membutuhkan sumber daya, baik itu manusia maupun alam. Nah, untuk melaksanakan itu dibutuhkanlah fungsi-fungsi manajemen. Nah, kalau kita bicara tujuan itu ada dua, efektif dan efisien. Cuman dua itu aja ibu-ibu tujuannya, efektif atau efisien. Contoh saya, untuk sampai rumah saya di Dinoyo,
Untuk sampai ke kampus itu saya bisa menggunakan berbagai sarana transportasi. Mulai dari ojek, baik itu yang manual maupun online, taksi, baik manual maupun online, angkot, bawa kendaraan sendiri, baik roda 2 maupun roda 4 gitu nggih. Nah, apapun yang saya gunakan, apapun yang saya gunakan dan nyampe ke kampus, berarti tujuan saya efektif. Karena ketika kita bicara efektif, maka sepanjang tujuan itu tercapai, maka efektif. Tapi kalau kita bicara tentang efisien, itu ada input yang dipertimbangkan. Nah, inputnya itu misalnya apa? Waktu, biaya, gitu nggih. Nah, mungkin saya dulu menganggap bahwa yang efisien itu ya naik angkot. Ketika masih kinyis-kinyis gitu nggih. Jadi saya naik angkot, jalan kaki dari gerbang depan sampai ke GKB 2 kampus saya gitu. Tapi kalau misalkan sekarang saya diminta untuk seperti itu kayaknya menggos-menggos duluan gitu ya. Nah, kemudian saya juga masih naik angkot, tapi kemudian diikuti dengan ojek gitu ya. Nah, tapi sekarang efisien bagi saya itu adalah taksi online. Ada 4 ya di Malang ini, ada Grab, ada Maxim, ada Gokar, ada InDrive. Bagi saya, berdasarkan biaya dan waktu, itu biayanya lebih murah dan waktunya lebih cepat. Dibandingkan kalau saya naik angkot dan jalan kaki, angkot atau ojek, dan saya naik taksi biasa. Nah, itu efisien. Nah, jadi itu ya 2 tujuannya. Kemudian memanfaatkan sumber daya. Ibu-ibu, siapa yang paling keren kalau pagi hari? Ya ibu rumah tangga. Jadi pekerjaan ibu rumah tangga di pagi hari itu yang luar biasa. Sampai Femina itu ketika dia mengeluarkan majalah perdananya, itu covernya itu adalah Tuti Indramalaun, artis Baheula, yang punya 4 pasang tangan. Yang satu pegang panci, satunya pegang buku, dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya emak-emak di pagi hari itu dalam waktu yang bersamaan bisa menjalankan berbagai kegiatan. Zaman dulu gak ada peralatan elektronik yang memudahkan ibu-ibu untuk melaksanakan kegiatan. Dikerjakan sendiri. Paling mentok ada pembantu. Kita membutuhkan atau memanfaatkan sumber daya manusia. Tapi sekarang ini nggak ada pembantu, it's okay. Karena kita sudah memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya apa? Mau nanak nasi, zaman dulu itu kan harus dicuci, terus dikaru. Masih ingat saya diajarin sama ibu saya, pokoknya airnya tidak lebih dari 2 ruas jari telunjuk. Gak tahu ya kenapa ya. Apapun panci yang digunakan pokoknya 2 jari telunjuk itu. Jadi ditungguin, nggak bisa ditinggal, harus diaduk-aduk gitu ya. Mau airnya gimana, mau langsung rebus bareng-bareng atau air panas dulu baru dicemplungkan, itu tergantung masing-masing gitu ya. Nah, kalau sudah kemudian ditanak. Nah, ditanak ini bisalah ditinggal. Nah, untuk mengetahui itu sudah matang atau enggak, saya dulu sama pembantu saya diajari uncal no nanggone tembok. Jadi tembok saya penuh dengan upo gitu ya. Padahal sebenarnya dipegang gini aja udah bisa. Tapi sekarang, dulu ada rice cooker. Ya, dulu ada rice cooker, jadi kita tanak di rice cooker tanpa harus ngaruh dan mindahkan ke dandang. Tapi kalau sudah matang harus diambil. Tapi sekarang sudah ada Magicom. Magicom itu apa? Gabungan antara rice cooker sama pemanas. Jadi setelah matang sudah enggak apa-apa, ditaruh aja di situ. Nanti kita ngambilnya dari sana. Nah, itu contohnya ibu-ibu, memanfaatkan sumber daya. Dan yang terakhir adalah
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, secara sederhana, fungsi manajemen itu adalah planning atau perencanaan, pelaksanaan, dan controlling atau pengendalian. Jadi ketika mau memulai sesuatu, maka kita harus tentukan tujuannya apa, langkah-langkah untuk mencapai tujuan apa, standar keberhasilannya apa. Setelah itu dilaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan nanti dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi, nanti akan kelihatan. Kalau ternyata pada saat pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan perencanaan kita, maka kita harus perbaiki dan untuk menentukan perencanaan yang selanjutnya kita akan sesuaikan dengan yang terjadi. Tapi kalau baik-baik saja pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, ya sudah. Kalau kita mau membuat perencanaan berikutnya, kita gunakan itu. Nah, ibu-ibu yang bisnis kue gitu ya, ketika memulai untuk membuat kue pertama kali itu kan sudah ada resepnya dan seterusnya kan ya. Langkah-langkahnya ada, nah itu kan planningnya. Kemudian setelah itu dilaksanakan. Langkah pertama apa, dua apa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu dievaluasi. Nah, kira-kira hasilnya, standarnya jangan lupa ditentukan ya. Kira-kira hasilnya kayak apa? Loh kok bantat misalnya. Lah ternyata kue bantat itu kemudian bisa menjadi jenis kue baru. Apa ibu-ibu? Kue bantat itu. Ada kan? Kue yang kemudian bantat tapi ternyata itu banyak yang seneng. Brownies nggih. Jadi brownies itu kan kue yang tidak berhasil bantat tapi ternyata kan rasanya ya enak. Kemudian ada yang panggang Bu ya, terutama kalau yang kukus itu enggak bantat. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian bagi ibu-ibu yang punya usaha, ketika kita punya perusahaan sekecil apapun itu ya, skala mikro, kecil, menengah maupun besar. Itu ada 4 bidang yang akan kita kelola gitu nggih. Jadi ada bidang pemasaran, kemudian sumber daya manusia, ada keuangan, sama ada operasional. Pemasaran itu adalah kita harus cari ide. Produk apa yang akan kita buat, kemudian kita sampaikan kepada konsumen supaya mereka itu tertarik untuk membeli produk kita. Nah, kalau zaman sekarang ini untuk memasarkannya kita bisa pakai media sosial. Atau kalau ibu-ibu ICI itu yang paling banter tuh kayaknya word to mouth ya, dari mulut ke mulut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sumber daya manusia. Nih, kita harus pintar-pintar untuk nyari siapa orang yang akan kita manfaatkan dalam tanda petik untuk membantu kita dalam mengelola bisnis kita. Kemudian keuangan, kita harus mencari sumber dana dan juga penggunaan dananya. Dan yang terakhir adalah operasional, bagaimana kita merubah input, bagaimana kita merubah input yang terdiri dari pekerja, manajer, mungkin kalau perusahaannya sudah skalanya sedang sampai besar, peralatan, fasilitas, bahan baku, tanah dan energi, diproses melalui beberapa tahapan untuk menjadi barang atau jasa. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika kita akan menjalankan kegiatan operasional tersebut, maka kita harus mengetahui sebenarnya maunya perusahaan itu apa sih? Kalau bahasa ilmunya saya itu corporate strateginya. Strategi perusahaannya ibu itu apa? Ada 3 pilihan ibu-ibu. Cost leadership, kemudian ada
differentiation sama fokus. Cost leadership itu gimana caranya menghasilkan barang yang biayanya rendah. Kalau differentiation itu barangnya itu beda dari pesaing. Kalau fokus itu kita akan membuat barang yang nanti pasarnya, segmen pasarnya itu berbeda dengan pasar yang sudah ada. Fokus misalnya produk-produk buatan Jepang kan murah ya, ada suku cadangnya. Kalau kita beli barang-barang elektronik, differentiation contohnya yang paling sederhana itu Attack. Attack kecil tapi hebat. Butirannya Attack itu lebih besar daripada sabun deterjen yang lain. Kemasannya dia lebih kecil dibandingkan dengan sabun deterjen lain. Differentiation. Kalau fokus, ibu-ibu mungkin pernah dengar MW ya, yang produknya mahal-mahal itu. Nah, MW itu memang pasar yang dituju itu adalah pasar atas, kelas atas. Jadi bayangkan ketika ada sabun deterjen yang harganya cuman 15.000, dia sudah menjual sabun deterjen yang harganya 75.000. Yang manfaatnya sama ya, karena memang yang mau diraih itu adalah kelas atas. Jadi pilih cost leadership, differentiation atau fokus. Kemudian setelah itu kita analisa pasarnya. Nggak bisa nggak menganalisa pasar. Kita harus tahu produk yang akan kita hasilkan itu bisa nggak diterima sama konsumen kita. Nah, kalau sudah bisa diterima oleh konsumen kita, maka langkah yang berikutnya kita harus fokus pada 4 hal. Cost atau biaya, quality atau kualitas, time atau waktu, dan flexibility atau fleksibilitas. Ini nggak bisa dipisah nggih Ibu-ibu. Biaya, kualitas, waktu, fleksibilitas. Biaya itu pilihannya apa? Kita diminta untuk menghasilkan barang dan jasa yang biayanya rendah. Tapi kualitasnya nggak boleh abal-abal. Kualitasnya ada pilihan 2. Mau kualitas yang premium ataukah kualitas biasa-biasa saja, tapi harus konsisten kualitasnya itu. Jadi kalau jual gorengan ya besarnya segitu, cara gorengnya ya jangan digosong-gosongkan gitu, itu konsisten. Kalau premium kan sudah jelas ya, itu top of the top dari kualitas barang atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang berikutnya adalah time atau waktu. Kita harus menyampaikan kepada pelanggan itu dengan cepat. Kita harus menyampaikannya tepat waktu. Dan inovasi dari produk kita itu harus cepat. Jadi kalau ibu-ibu buka warung gitu ya, kalau yang development speed itu, ya kalau bisa warungnya itu ada inovasi produknya. Atau kalau misalkan punya catering itu, masakannya mungkin sama, tapi namanya dibuat beda, penampilannya dibuat agak sedikit beda. Nah itu kan sudah beda. Nah yang namanya pengembangan produk itu ada 2 ya ibu-ibu ya. Yang benar-benar baru sama yang cuma diperbaikin aja. Nah kita nggak usah buat yang benar-benar baru, itu banyak biaya itu. Yang diperbaiki aja. Misalkan apa? Misalkan ini ya apa? Bolen gitu ya. Bolen itu kan biasanya isinya cuma pisang doang. Nah kemudian ditambah pisang, ditambah coklat, pisang ditambah keju, pisang mau ditambah apa lagi, monggo silakan. Atau mungkin untuk tepungnya kita gunakan tepung yang lain, bukan tepung terigu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah fleksibilitas. Jadi ketika kita menghasilkan barang itu, ya harus sesuai, customization harus sesuai dengan pelanggan kita maunya apa, penjahit. Variasinya beberapa, supaya orang itu bisa milih sesuai seleranya. Atau volume flexibility. Seperti air mineral itu lah. Kan yang dijual kan beda-beda. Atau kalau saya mau beli chiasid itu, kalau saya mau belinya di Mumtaz itu ditanya, Mbak Roya mau yang ukuran berapa? Mau yang sekilo, setengah kilo, 1 ounce? Nah itu volume flexibility. Kalau variety, kaos kaki, saya nyediakan kaos kaki yang panjang, yang pendek, yang jempolnya pisah, apa yang untuk wudhu atau yang biasa, yang tebal, yang tipis, nah itu variety.
Ngaten nggih ibu-ibu? Jadi kalau sudah tahu resepnya yang seperti itu, barulah kita tentukan apa produk, barang atau jasa yang kita tawarkan. Jadi kita tentukan, saya berikan kesimpulan ya ibu-ibu. Jadi kita tentukan strategi di tingkat perusahaannya itu apa? Mau cost leadership, mau differentiation atau fokus. Mau biaya terendah, beda dengan pesaing, atau yang fokus pada pasar yang belum dikuasai oleh pesaing. Kemudian kita analisa pasar, pahami maunya pelanggan, maunya konsumen itu apa. Setelah itu, tentukan senjatanya untuk memenangkan persaingan itu. Ada biaya, ada waktu, ada kualitas, ada fleksibilitas. Biaya pilih yang paling rendah, kemudian kualitas itu mau tentukan kualitas premium atau kualitas yang biasa tapi konsisten kualitasnya. Kalau waktu mau cepat nyampe ke konsumen atau janjinya sesuai, ibu-ibu yang penjahit rong minggu iso saulan. Jadi baju yang dijahitkan sampai jadi nggak muat karena ibunya membesar gitu ya. Nah, jadi delivery time itu harus diperhatikan. Kemudian development speed itu ada pengembangan dari produknya. Nah, setelah itu flexibility. Flexibility itu apa? Customization sesuai dengan maunya konsumen. Kemudian banyak variasinya, variety, sama volume flexibility, maksudnya ukurannya itu, volumenya itu beda-beda. Nah, mungkin itu ibu-ibu sedikit ilmu dari saya, ilmu manajemen, yang itu bisa ibu-ibu gunakan untuk menangkap peluang yang ditawarkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk jihad ekonomi Aisyah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan puasa kali ini kita benar-benar menjadi hambanya yang semakin bertakwa.